Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nuris samawati wal ard, madiha wa asriha wa istiqbaliha. Nahmaduhu hamdan syakirin kama 'allamana an nahmadah wa nashkuruhu kama 'allamana an nashkurah. Allahumma antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nusalli wa nusallimu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku yang seluruhnya tanpa kecuali, saya ingin berdoa memohon kepada Allah semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di Masjid Nurul Asri. Nur itu pancaran kebaikan yang mampu menerangi dan mendekat. Itu pancaran kebaikan yang mampu menerangi dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besarnya demikian. Kalau kata nur itu dimaknai terkait dengan makhluk. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pancaran cahaya-cahaya, bahkan menyebut dirinya dengan nur. Allahu nurus samawati wal ard, yang dengan cahaya itu bisa membimbing kita untuk lebih dekat dengan Allah dan menerangi kehidupan kita sehingga bisa kita bedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang harus diikuti, mana yang harus dijauhi. Dalam menjalani aktivitas ini dan kita diminta untuk selalu dekat dengan Allah, maka kita diberikan kesempatan modal waktu untuk beraktivitas. Modal waktu untuk beraktivitas itu dalam bahasa Arab disebut dengan asrun namanya. Jadi asrun itu bukan sore. Ada solat asar. Ya, ada orang mengatakan solatnya sore. Bukan. Dalam bahasa Arab, sore itu masa al-khair. Semoga sore ini Anda baik-baik saja. Tapi asrun asalnya kullu waqtin yu'asiruna fahuwa asrun. Orang Arab mengatakan demikian. Setiap momentum waktu yang kita lalui, setiap detiknya itu disebut asr namanya. Nah, kita diberikan oleh Allah waktu untuk beraktivitas. Karena itu saat Allah menamai manusia terkait dengan pemanfaatan waktu beraktivitasnya, diberi nama dengan insan namanya. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi setidaknya kita punya 5 nama disebut dalam Al-Quran secara umum. 1, bashar, menunjuk pada aspek nafsu yang ada dalam diri kita yang dikombinasikan dengan takwa. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, dan ini nama pertama yang oleh Allah diinformasikan pada malaikat dan jin saat kita mula akan diciptakan. Itu di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika Allah menginfokan kepada seluruh malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu, bahwa aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, dengan misi yang khusus untuk makhluk ini saja. Kenapa? Tahu dari mana jin sudah ada? Ayat 27-nya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan sebelum manusia dari materi yang beda dengan manusia. Di kalau malaikat materinya cuma punya jiwa takwa saja, jiwa kebaikan. Karena itu malaikat sifatnya selalu baik, tak pernah kenal salah. Selalu tegas dan tuntas menunaikan tupoksi kerjanya. Itu diisyaratkan di Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Di kiri agak sedikit ke atas di mushaf. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Malaikat mustahil berbuat maksiat dan menunaikan tugas sesuai dengan tupoksinya, sempurna. Jadi kalau Anda ingin mencari yang sempurna, itu malaikat. Karena itu mustahil malaikat berbuat salah. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat misalnya? Tidak ada kan? Sempurna. Kita manusia tidak sempurna. Karena malaikat yang sempurna kita bukan, maka jangan pernah menuntut kesempurnaan pada manusia. Tidak akan ditemukan. Jadi kalau ibu misalnya ingin menemukan suami yang sempurna, nikah sama malaikat. Mungkin malaikat maut masih ada peluang. Lawan dari takwa itu nafsu. Fujur nama lainnya. Yang diciptakan dengan jiwa nafsu saja, itu hewan namanya. Karena itu hewan itu tidak pernah kenal benar. Dia tidak ada takwanya. Sama jiwa ini pun dimiliki oleh iblis, setan. Jadi malaikat tidak kenal salah, setan tak kenal benar. Baik, karena itulah kemudian di Quran takwa disebutkan 115 kali, nafsu disebutkan 115 kali. Nah, kalau digabungkan nafsu dengan takwa, ketemunya kita di situ, basyar namanya. Maka dalam diri kita ada potensi benar, ada potensi keliru. Yang mendorong jiwa takwa kita untuk berbuat baik, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Yang memberikan was-was kepada nafsu supaya berbuat salah, setan namanya. Disebutkan 88 kali juga dalam Al-Quran. Di malaikat 88 kali, setan 88 kali. Malaikat mendorong pada kebenaran tak pernah salah, setan mendorong pada keburukan tak kenal benar. Di tengah-tengahnya ada kita, makhluk yang mungkin salah, tapi bisa kembali untuk tobat dan kepada jalan kebenaran. Karena itu Adam pernah keliru, tapi karena Adam manusia bukan setan, maka Adam diberi peluang tobat, tobat dia. Setan salah, diberikan peluang untuk tobat, dia nggak mau benar, karena jiwanya cenderung mengajak kepada kesalahan. Karena itu kalau ada orang pernah berbuat salah, jangan vonis dia. Tapi kita doakan supaya kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Kalau dia tidak mau tobat, patut ditanya, ini manusia apa? Bukan saya yang bilang, ini yang paling kencang nih. Ini manusia atau sedang dipengaruhi oleh setan? Demikian kalau prinsip ini satu aja kita bawa dalam kehidupan, nikmat kehidupan kita. Di rumah tangga tidak ada yang saling menyalahkan. Karena tahu, suami bukan malaikat, istri bukan setan. Papa kenapa sih yang gini aja nggak bisa, kemarin juga begini. Ma, papa kan bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan. Makin ribut tuh. Jadi satu. Dua, ada yang disebut dengan ins. Pasangannya jin. Setidaknya 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syarul jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins, manusia disebut dengan ins setidaknya memiliki 3 arti. Lawan dari ini langsung kalimat jin. Pertama, ins itu tampak, jin tersembunyi. Saya berbagi ilmu dasar ya. Di bahasa Arab itu kalau ada kata dibuka dengan jim dengan nun, itu umumnya pasti tersembunyi. Jim dengan nun. Jannah, surga. Kenapa disebut surga dengan jannah? Karena sekarang masih tersembunyi, belum nampak di pandangan kita. Janin, perempuan ada janin dalam rahimnya. Kenapa disebut dengan janin? Karena tidak tampak dalam pandangan mata kita. Langsung. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena tak nampak dalam pandangan kita. Hanya satu kata yang dibuka dengan jim dan nun dan tampak. Itu jun. Jin dan jun. Jin kenapa disebut jin? Karena tersembunyi. Fitrah jin itu saat diciptakan tak nampak. Ini saya kasih rahasia nih. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah. Dia sedang keluar dari fitrah kehidupannya. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Itu pasti sedang ada persoalan kurang sehat. Karena jin itu tersembunyi, jangan dipaksa nampak. Sebaliknya manusia disebut dengan ins karena tampak, terlihat. Lahir tampak, nangis kelihatan makhluknya. Tidak ada bayi dilahirkan, mana bayinya, mana nggak kelihatan. Pasti tampak. Karena itu fitrah manusia itu selalu ingin tampak. Pulang ke rumah tampak, berangkat ke masjid tampak, ke kantor tampak,
Karena itu pengertian terbaliknya, kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, itu sama dengan Anda yang bilang, bukan? Sama dengan sedang punya masalah. Ke rumah ada pintu depan lewat jendela. Ya, ke kampus sembunyi-sembunyi. Ke masjid sembunyi-sembunyi. Itu sedang ada persoalan dalam hidupnya. Sederhana memaknai kehidupan itu. Kedua, manusia itu halus, lembut. Jin kasar. Jadi yang makhluk halus itu antum. Bukan jin, kita, saya, Anda. Halus, lembut, jin kasar. Karena itu tidak pernah ada jin menampakkan diri atau orang kemasukan jin yang lembut, itu nggak ada, Pak. Silahkan cek, mana ada orang kemasukan jadi lembut. Ustadz mohon izin ikut pengajian ya, sedang kemasukan jin, mustahil. Kalau tidak mulutnya meracau, tindakannya pasti akan mengacau. Maksud saya, kalau ada manusia tiba-tiba menjadi kasar, tiba-tiba senang sembunyi, itu berarti ada persoalan dalam kehidupannya. Minimal, kata Nabi, ada lingkungan yang salah yang memengaruhi dia dalam kehidupannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu ada fitrahnya. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah terbagi dua makna. Satu cenderung untuk mendekat kepada Allah, beragama. Itu di Quran surah ke-30 ayat 30. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu kepada jalan agama yang benar, din yang hak, ditafsir di Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Cari sampai ketemu yang benar. Kata Allah kalau mau singkat nyarinya ya Islam. Kamu nyari kemana-mana, ketemunya akan ke situ juga. Nah setelah itu istiqamah di jalannya, itulah fitrah kehidupan. Jadi setiap manusia yang lahir pasti mencari jalan untuk ketemu Tuhan. Pasti cari jalan. Yang kedua cenderung pada kebaikan dan kebenaran. Karena itu sifat baik itu fitrah manusia. Walaupun dia belum beriman, ketika mulutnya berdusta, pasti hatinya menolak. Cukup jadi manusia, pasti punya potensi baik. Silahkan Anda cek, apa yang baik orang Islam saja, non-muslim banyak yang baik. Yang jujur, ada. Yang tawadhu, tidak sombong, ada. Yang sabar, ada. Cuman yang kurang apa? Iman. Itu poinnya. Jadi banyak orang kemudian bisa mengatakan, saya cenderung pada kebaikan, memang fitrah. Fitrah adanya. Kalau nggak percaya begini ya, contoh, tapi saya katakan dari awal, ini contoh, bukan untuk dipraktekkan. Contoh, iseng-iseng keluar masjid, pakai sendal orang. Contoh, awas. Bukan untuk dipraktekkan, ya. Kenapa kau pakai sendal orang? Kata Ustadz, tidak. Contoh aja, Anda ketika mau pakai sendal orang, hati Anda pasti akan menolak. Itu bukan punya kamu. Yang ini yang punya kamu. Itulah ins. 3, ada yang disebut dengan An-Nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Menjadi nama surah dan surah paling favorit hampir seluruh bagi umat Islam. Surah 114, Qul a'udzu birabbin nas. An-Nas menunjuk sifat sosialnya. Ingin mengesankan bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Semua saling membutuhkan yang lainnya. Karena itu jangan egois dalam kehidupan. Orang egois itu susah hidupnya. Cek. 4. Ada Bani Adam. Setidaknya 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid kenakan pakaian terbaik. Bani Adam untuk menunjuk susunan nasabnya. Jadi tidak ada manusia yang hidup di bumi kecuali semua tersambung nasabnya pada Nabi Adam alaihissalam. Anda kalau mau cari-cari, ketemunya ke Nabi Adam, bukan ke monyet. Awas hati-hati. Kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, katakan pada orang itu, selamat Pak. Mungkin Bapak dari monyet, saya tidak ikut-ikutan gitu. Semua pasti Allah udah kasih bocoran. Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu. Shortcutnya kata Allah, semua dari Adam. Karena itu aku sebut kalian Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Saat mulai dilahirkan, itu langsung diberikan mukjizat dengan isyarat Bani Adamnya. Lahir, bayangkan. Kebayang tidak? Belum. Lahir bapak tidak ada. Tapi nasab paling jelas sampai ke Nabi Adam. Silahkan cek. Makanya banyak syair memuji nasab Nabi Muhammad saking jelasnya ke Nabi Adam seperti bulan. Qamarun. Qamarun. Bulan.
Wajah bagus, ganteng, hebat, luar biasa. Nasab nyambung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fijr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yastub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Azar au bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mihlail, Matushalam, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Bani Adam. Dari Jogja ini ada yang nasabnya langsung tersambung ke Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Dari Jogja ini, dari Kauman, namanya Syekh Muhammad Darwish. Belajar di Syekh Kiai Haji Saleh Darat, direkomendasikan ke Mekah, belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pulang-pulang berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbek, bin Maulana Ishaq, bin ke atasnya Ahmad Jumadil Qabra, Ali Zainal Al-Kabir, Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain ke atasnya, adiknya Al-Hasan, anak keduanya dari Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah, zauju Fatimah Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Jam'iyah Muhammadiyah, 18 November 1912. Itulah Bani Adam. Baik, yang kelima disebut insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada surah ke-76 di surah dengan namanya Al-Insan. Tidak disebutkan dengan nama insan kecuali menunjuk pada manusia dengan semua totalitas aktivitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa kaitan dengan kata asar tadi? Ini yang ingin saya tunjukkan. Begitu dahsyatnya diksi Al-Quran, pilihan kata Al-Quran. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil bisa begini, mustahil. Saya mengajar di Arab juga bahasa Arab, dan banyak orang Arab tidak tahu bahasa Arab fasih kekinian. Dan semua orang Arab mengerti ini bukan kalimat biasa. Kalau bukan firman Allah, mustahil. Pilihan katanya sempurna. Di ketika Allah menyebutkan kalimat asar, tidak pernah disandingkan dengan kata ins, tidak dengan bashar, bukan dengan annas, dan tidak pula dengan Bani Adam. Tapi yang dipilih kalimat insan. Wal asr, surah 103. Innal insana lafi khusr. Kata Allah, demi waktu, masa yang aku berikan modalnya untuk manusia untuk beraktivitas. Ini aku kasih nih, sehari 24 jam. Aku kasih sepekan ada 7 hari. Aku berikan sebulan 29 sampai 30 hari. Silahkan gunakan. Silahkan beraktivitas. Masehinya ada 31 hari, silahkan gunakan. Nah, ketika menunjuk manusia beraktivitas, digunakanlah kalimat insan oleh Allah. Cuma diberi bimbingan. Begini cara beraktivitasnya, seperti ini cara melakukannya. Aku berikan cahaya untuk bimbingan itu, dan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menggunakan aktivitasmu sesuai dengan ridhaku. Kalau Anda gabungkan mengikuti cahaya Allah untuk memanfaatkan waktu sesuai dengan apa yang Allah ridhai, maka kalimat itulah berubah menjadi nama Nurul Asri. Dan selesai muqaddimah kita sampai di sini. Ini muqaddimah, kita belum mulai. Jadi saya selalu ingin menyampaikan ke masjid manapun, belajar dari filosofi nama masjidnya, supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan dari nama itu. Ke Masjid Al-Ikhlas, belajar lebih ikhlas. Ke Al-Muttaqin, belajar lebih takwa. Ke Al-Hikmah, belajar cari hikmah. Ke Nurul Asri, cari cahaya. Jadi kalau keluar dari masjid ini Anda masih jauh dari Allah, berarti ada yang nggak benar ibadah Anda di sini. Pulang dari sini, aktivitas kita lebih terarah. Waktunya lebih efektif. Pelajari kenapa dinamakan fajar, kenapa dinamakan subuh, kenapa dinamakan zuhur, kenapa asar, kenapa maghrib, kenapa isya. Ada maknanya semua. Jadikan kurikulum kehidupan. Ambil cahaya-cahaya Allah. Apa yang kita kerjakan di subuh sampai dengan ke zuhur, apa yang dilakukan di zuhur sampai ke asar, apa yang kita kerjakan asar sampai maghrib, apa yang direnungi dari maghrib ke isya, sampai mungkin ketika isya tiba kita terlelap, belum tentu kita terbangun kembali esok harinya. Kalau ini kita lakukan dengan benar, demi Allah saya katakan semua akan nikmat dijalani. Tapi ada satu pedoman yang harus kita jadikan acuan untuk mendapatkan Nurul Asri. Pedoman inilah yang Allah berikan sejak Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Apa pedomannya?
Seperti apa gambarannya, bagaimana kita mengambil manfaat darinya dan mempraktekannya, inilah inti pembahasan kita di pagi hari ini untuk kita uraikan. Mari kita mulai supaya kita bisa manfaatkan waktu dengan baik insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita kemuliaan Al-Quran dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil secara singkat kemuliaan hidup bersama Al-Quran. Saya akan mulai dari Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Mohon izin nanti kita tidak akan jauh dari Al-Quran, hadis, dan qaul ulama untuk menafsirkannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Saat Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk memulai misinya. Jadi Nabi Adam itu dan semua manusia tugasnya di bumi, bukan di langit. Ingat. Karena itu ketika diciptakan, diberikan misi sebagai khalifah, kalimat buminya muncul. Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Ya, fil ardi, di bumi. Karena itu sebelum turun ke bumi, itu oleh Allah di training dulu. Diberikan pembekalan, bekal pengetahuan ayat 31-nya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bekal-bekal kenikmatan seperti ini mungkin dirasakan nikmatnya. Ya, ayat 35-nya. Ini yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh. Ada perintah, ada larangan. Jadi surga yang dimaksudkan di ayat Jannah itu bukan surga yang akan kita tempati. Karena surga yang akan kita tempati tak ada perintah, tak ada larangan lagi. Nggak ada perintah lagi, nggak ada ibadah lagi. Jadi jangan berharap nanti masuk surga masih tahajud terlampau soleh Anda. Ya. Tahajud sekarang, sholat sekarang, nanti tinggal nikmat saja semua. Mala ainan ra'at wala udhunun sami'at ala qalbi basyara. Tak pernah tertatap, tak pernah terdengar kisahnya nyata seperti itu, dan tak pernah kemudian terbayangkan kita lamunkan demikian. Nanti akan masuk suasananya indah semua. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian diperkenalkan ini tantangannya dari mulai nafsu sampai setannya. Kalau sudah siap semua, diturunkanlah kemudian ke bumi. Turunlah kemudian ke bumi dengan bekal-bekal semua tadi untuk diwariskan kepada anak cucunya. Singkatnya saat turun, maka Allah sampaikan ayat 38. Qulna bitu minha jami'an. Sekarang turun kalian semua ke bumi. Adam, Hawa, turun. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ini poinnya. Nanti kamu turun ke bumi ini, aku akan berikan satu pedoman kehidupan. Awas. Ini penting, saking pentingnya ini sampai turun. Kaget. Fokus, aku berikan satu pedoman kehidupan. Dan disebutkan nama pedomannya dengan nama hudan namanya. Saya tuliskan. Maaf, itu yang di belakang akhwat terutama kelihatan ini? Kelihatan? Oh, luar biasa. Belum saya tulis udah kelihatan. Hebat. Akhwat milenial, belum ditulis udah kelihatan. Imannya dahsyat. Jangan-jangan belum saya terangkan sudah tahu. Bismillah. Hudan. Hudan gini. Kelihatan? Baik, nampak? Oh, kalau kurang saya besarkan. Hudan. Sini, fokus. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka jika engkau memulai tugas di bumi nanti, aku akan sertakan pedoman hidupmu. Dinamakan hudan. Di sini semua petunjuknya dikumpulkan. Bagaimana cara menjalani hidup di bumi? Kalau ingin bercocok tanam begini caranya, kalau ingin berkebun begini caranya, kalau ingin berkomunikasi begini caranya. Sifat sikap yang dihadapi seperti ini keadaannya. Tanah begini keadaannya, laut begini keadaannya, daratan, lautan, udara, ada semua di sini disampaikan. Karena itu Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Khazin menyebutkan semua aspek kebutuhan Adam dan anak cucunya saat nanti tinggal di bumi semua tercantum dalam kalimat ini. Termasuk spesifik, Adam diberikan kemampuan 700.000 bahasa. Ini untuk menunjukkan banyak. Sebab kalau orang Arab itu ingin menunjuk banyak, dia sebutkan 7, ya 27, 25, 40, itu menunjukkan banyak. Ya, jadi kalau ada kata-kata 7, itu kadang bentuknya real, kadang bentuknya majas, penunjuk banyak. Seperti begini, pusing 7 keliling. Nah, kan bukan keliling-keliling sampai 7 kali pusing kan? Ya, saking pusingnya gitu ya, menunjukkan banyak keliling. Hudan.
Kalau hudan ini diikuti, ini poinnya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Faman tabi'a hudaya. Kalau petunjuk yang aku berikan ini, pedoman hidup yang aku turunkan ini, kalian ikuti. Fala khaufun, aku jamin. Satu. La khauf. Pakai fa. Itu kalau di ilmu nahwu, fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hud. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Paham? Tidak. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini, huruf konjungsi kata sambung yang mengikat dua hal tanpa jeda bila hudud. Jadi kalau ada fa, ada dua perbuatan, satu dan keduanya itu disambungkan dengan cepat tanpa jeda. Contoh prakteknya, Nabi Zakaria pernah sholat. Saat sholat berdoa kepada Allah supaya minta diberikan keturunan. Jadi begitu beliau sholat, minta kepada Allah, sholatnya di mihrab, itu diabadikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrab itulah Zakaria alaihissalam sholat berdoa kepada Allah dalam sholatnya. Minta keturunan, ya Allah engkau pemberi tanpa batas. Orang mengatakan aku punya keterbatasan, mustahil istriku punya keturunan karena dia divonis secara medis, monopos dan mandul. Aku minta kepadamu yang tak punya batas, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak dikabulkan, kepada siapa lagi aku mesti minta? Begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya. Sholatnya belum tuntas, masih berdiri. Berdiri dalam bahasa Arab disebut qaim, qaimun. Sedang sholat belum selesai disebut yusalli. Itu masih qaimun yusalli di mihrab, fil mihrab. Tiba-tiba baru selesai doanya, seketika turun malaikat. Dari mana taunya turun malaikat seketika? Pakai fa, ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi kalau bahasa kita begini, baru selesai doa, seketika malaikat turun. Padahal salat belum tuntas. Menyampaikan pesan, Allah menjawab doamu, dikabulkan, langsung istrimu akan mengandung saat ini juga, dan anaknya nanti lahir diberi nama langsung oleh Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang yang divonis monopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan terjadilah dia. Itulah fa. Jelas? Nah sekarang Allah mengatakan, kalau nanti kamu hidup di muka bumi, aku kasih pedoman. Kalau engkau praktekkan pedoman ini, maka menggunakan fa, seketika tanpa jeda. La khaufun, aku hilangkan semua kegelisahan dalam hidupmu. La khauf, tidak gelisah, tidak takut. Lawan dari tidak takut, takut. Persamaan dari tidak takut artinya tenang. La khauf, aku jadikan tenang hidupmu. Kamu aktivitas apapun, kalau kamu pakai pedomanku ini, kamu akan tenang. Mau berumah tangga, baca dulu pedomanku, kata Allah. Praktekkan. Begitu dibaca, dipraktekkan, rumah tangga tenang. Enak. Masalah besar selesai dengan senyuman. Kadang-kadang sholat di atas sajadah tuntas. Tapi kalau enggak engkau gunakan pedomanku, nanti kita akan lihat. Kesulitan mungkin akan datang. Masalah kecil diperdebatkan, sampai semakin membesar. Kadang-kadang mau ke pengajian aja masih debat. Istri datang nanya suami, papa kita pengajian, siap mah? Mau pakai baju apa ya? Yang biru apa yang hijau pak? Nih, biru bagus mah, kayaknya hijau deh. Nanya tapi udah punya jawaban. Masih mending kalau dipakai keluar kuning. Kata Allah kalau dipakai petunjukku, senyum selesai. Tapi kalau nggak dipakai, nggak akan tuntas. Ujung-ujungnya rame, ujung-ujungnya ribut. Ujung-ujungnya kriminalitas kemudian terjadi dalam kehidupan. Satu, engkau gunakan petunjukku, tenang hidupmu. Dua, wala hum yahzanun. Wala humnya taukid, yahzanun. Begini cara menerjemahkannya. Wawunya ataf ke sini, mengikuti hukum ke sini, dan aku jamin pula dengan cepat. Hum, aku pastikan mereka itu, karena taukid, yahzanun, tidak akan pernah merasa sedih. Tidak sedih. Tidak sedih artinya senang.
Jadi Masya Allah, sejak Adam diturunkan ke bumi untuk bertugas menjalani misi di bumi, hidup di bumi, itu kata Allah, nikmati hidupmu dengan senang. Nikmati hidupmu dengan tenang. Silahkan kemanapun kamu tenang. Di sini tenang, di sana senang, di mana-mana hatiku tenang. Seharusnya begitu. Bukan cuma jadi lirik. Memang hidup kita itu mesti begitu. Di rumah tangga senang, bekerja tenang, di kehidupan sosial tenang. Jadi semua garis yang Allah tetapkan dalam kita beraktivitas, ini konsepnya ke sini, Pak. Ya Allah tuh nggak ingin kita susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah, manusianya yang tidak baca pedomannya. Buka akhir ayat 185 di Quran surah kedua Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh menginginkan hidup kalian semua itu mudah, bukan susah, kata Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah. Mungkin makhluknya yang tidak baca pedomannya. Anda maaf ya, kalau mau ke sini Nurul Asri nggak tahu petanya, kan susah datangnya ke sini. Sudah berniat-niat datang dari awal, tapi petanya nggak dibaca, pedoman nggak dilihat, bagaimana bisa sampainya, Cepi? Susah. Makanya kata Allah, aku turunkan pedoman ini setiap masa berganti, maka akan diupdate sesuai dengan kondisi masanya. Tapi namanya tetap dengan kalimat yang sama, hudan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, teman-teman, setelah Nabi Adam pun meninggal dunia, muncul keturunan beliau berikutnya. Setiap keturunan komunitas itu berganti. Kemanapun mereka beraktivitas, maka Allah akan mengutus dan menunjuk seorang manusia menjadi utusan untuk menyampaikan hudan sesuai dengan kondisi umatnya di masa itu. Utusan inilah yang disebut dengan Rasul. Jadi ada Rasul, ada Nabi, itu berbeda. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam. Nabi ditugaskan hanya untuk pribadinya saja, sedangkan Rasul ditugaskan untuk berdakwah kepada umat menyampaikan pesan hudan ini. Ustadz, kenapa Nabi Adam bukan Rasul? Karena Nabi Adam turun ke bumi, belum ada umatnya. Yang turun cuma Adam dan Hawa. Adam kata sejarah turunnya di wilayah dekat India, Hawa di wilayah yang sekarang jadi Saudi, yang disebut dengan Jeddah. Jadi kalau Anda datang ke Jeddah, kenapa disebut Jeddah? Salah satunya ada yang memaknai karena nenek moyang kita turun di situ. Nenek dalam bahasa Arab disebut dengan Jeddah. Ada yang memaknai demikian. Jadi kalau Anda nanti umrah atau haji, yang belum insya Allah saya doakan cepat berangkat. Ya, insya Allah. Tidak cukup dengan amin, nabung dulu. Siapkan nabung, siapkan. Ya, amin sampai kiamat kurang 2 hari. Kalau nggak usaha nggak akan dapat. Biasanya main ke Jeddah. Pinggir pantai Laut Merah, sekarang sudah nggak boleh jalan. Ada masjid kemudian disebut Masjid Terapung, Masjid Ar-Rahmah itu. Anda dari situ lurus sedikit belok kiri, ada sepeda ontel besar, orang menyebut sepeda ontel Nabi Adam. Ya, lurus, kemudian sebelah kanannya di perempatan, jadi sebelah lurus, kiri ke kanan. Nah perempatan yang lurus dengan kanan itu ada, kebayang nggak? Ya gitulah pokoknya ya. Nah itu ada sekat begini, pakai batu bata warna krem, tulisannya Makbarah Sayyidah Hawa, kuburannya Sayyidah Hawa. Ada di situ. Tapi para sejarawan mengatakan itu bukan kuburannya Sayyidah Hawa, tempat turun pertama kalinya. Jadi Adam turunnya di kisaran India, Hawa turun di Jeddah. Mencari, keduanya saling mencari. Sampai berkumpullah kemudian di sebuah padang yang tinggi, kelihatan dari jauh. Kayaknya saya kenal ya. Kayaknya saya tahu itu gerak-gerik. Memang pasti kenal, karena kan di bumi cuma 2 orang itu. Gak ada yang lain. Naik ke atas. Sesuatu yang tinggi naik sampai kelihatan Arafah. Sifatnya disebut dengan Arafah, jamaknya disebut dengan Arafat. Karena itu ada riwayat menyebutkan disebut dengan padang Arafah karena di tempat itulah keduanya kemudian saling mengetahui satu dengan yang lain. Selain riwayat kedua ketika malaikat Jibril mengajarkan pada Nabi Ibrahim tentang manasik haji. Lalu mengatakan Nabi Ibrahim, Araftul an, saya tahu. Disitulah disebut dengan Arafah. Karena itu wilayah itu digunakan untuk keduanya. Pertemuan keduanya naik ke atas bukit disebut dengan, maka turun puncak kerinduan, mempuncak pada saat itu. Kerinduan tertinggi dengan menghadirkan sayang disebut dengan rahmah. Maka bertemu di situ sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Itu puncak untuk puncak. Maaf sekali, renungan. Bukan puncak cari jodoh. Tulis nama di situ.
Simpan deh, yang ditempel yang macam nggak usah di situ. Itu puncak renungan kontemplasi. Di puncak itulah keduanya bertobat kepada Allah. Membacakan doa yang diabadikan di Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Adam tuntas, selesai, muncul keturunan berikutnya. Adam wafat, generasi berubah sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Generasi berubah sampai setelahnya, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat, setiap masa berganti, Rasul diutus yang berbeda. Setiap Rasul menerima petunjuk-petunjuk yang dengan petunjuk itu misinya tetap sama, disebut dengan hudan. Kitabnya bisa beda namanya, tapi esensinya tetap kembali ke sini. Contoh, kenal Nabi Musa? Bagus. Kalau kenal saya pulang. Luar biasa. Cukuplah ini kelihatan sebelum ditulis. Jangan kenal Nabi Musa. Saya kesuka bumi, hubud dunia. Suka itu hubun, bumi itu dunia. Suka bumi, hubud dunia. Kalau ibu kotanya dunia apa? Di Lampung, kota bumi, ya, Madinatul Ardi. Saya kesuka bumi, ceramah dan naik panggung. Saya tanya, ada cerah tentang Firaun. Ada yang kenal Firaun? Kenal. Gitu. Hampir saya turun pulang. Nabi Musa diturunkan oleh Allah kitab kepada beliau. Apa nama kitabnya? Taurat. Nabi Isa apa nama kitabnya? Nabi Daud nama kitabnya? Zabur. Sekarang kita ambil satu contoh Taurat dalam Al-Quran. Taurat ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil. Baik. Ketika Allah memberikan kepada Nabi Musa Taurat, bimbingan kehidupan, maka Allah tidak melepaskan esensi hudan ini yang melekat pada nama Taurat itu. Dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah ke-17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Ketika tiba zamannya Musa, kami berikan pada Musa pedoman, kitab, yang jadi acuan kehidupan bagi umatnya saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Nama kitabnya Taurat, tadi sudah kita baca. Teruskan ayatnya. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Taurat itu kata Allah, hudan, petunjuk hidup, pedoman hidup. Untuk siapa? Karena tugas setiap nabi sebelum Nabi Muhammad, tugasnya itu hanya regional saja. Bukan tugas universal. Maka Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, pedoman untuk Bani Israel. Sebentar. Saya ingin petakan dulu supaya pemahaman kita menguat di sini. Sebelum Nabi Muhammad, itu semua nabi dan rasul tugasnya lokal saja. Lokal. Misalnya ini daerah Deres. Saya dengar Deres ya. Ya? Darsan. Dirsan. Dari bahasa Arab tuh. Daro saya dari su darsan, ya. Darsan. Darsan itu pelajaran. Mungkin di sini banyak pengajian-pengajian, kajian-kajian, gitu kan? Atau mungkin wallahu alam dulu banyak digunakan untuk orang tinggal yang mengajar, maka disebut dengan darsan kalau terambil dari bahasa Arab. Kembali teman-teman sekalian, jadi ada nabi yang tugasnya di darsan saja, ada nabi yang tugasnya di kauman saja. Ini contoh ya. Jadi ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semua tugasnya lokal. Bahkan yang paling menarik, ada 2 desa berseberangan, nabinya bisa beda. Ini nyata. Ya, buka Qurannya. Kita ambil Qurannya dulu. Lihat Quran surah 51 Adz-Dzariyat. Ayat 24 sampai 30. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut hidup satu masa. Itu keponakan Nabi Ibrahim, Nabi Lut itu. Cuman dinasnya Nabi Ibrahim misinya di tempat A, Nabi Lut di desa B. Desanya bergandengan. Jadi kalau kita ada 2 desa berhimpitan, nabinya beda. Satu Nabi Lut, satu Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Lut berdakwah pada umat, sering diejek, bahkan diancam, bahkan ditantang. Katanya mau diazab. Mana azabnya Lut? Ditunggu, kemarin katanya datang azab. Belum datang juga, diolok-olok. Maka dikabulkan oleh Allah untuk dihukum umat Nabi Lut itu. Diturunkanlah para malaikat untuk menghukum umat Nabi Lut. Sebelum datang ke desa Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Mampirnya kapan? Dini hari sebelum subuh. Baca ayat 24-nya, paling kanan agak ke bawah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Kita ditantang oleh Allah tuh. Kamu pernah nggak baca, dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu
malam hari, dini hari, tapi masih dimuliakan oleh beliau. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Ketika masuk itu dia mengucapkan salam mereka. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masya Allah. Anda tengah malam jam 2:30. Ada yang datang ke rumah. Banyak suaranya, 3, 4, 5 orang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab nggak? Hah? Tengok dulu misalnya. Begitu dia tengok di jendela, dibuka, kemudian gordenya terlihat. Masya Allah, jubah putih, rambut panjang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab nggak? Tidak. Jawab dulu aja. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Quran surah 4 ayat 86, paling kanan sebelah bawah. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika Anda diberikan penghormatan lewat salam, jawab dengan lebih baik atau semisalnya. Jawab aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka dong. Tidak. Jawab aja dulu. Tapi ini beda. Qala salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu singkatan ya. Salam itu singkatan. Di salam itu singkatan dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Anda kirim SMS terlalu panjang, spasinya nggak cukup, cukup Anda katakan salam, tapi dibacanya assalamualaikum. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Itu banyak singkatan kok. Bismillahirrahmanirrahim disingkat basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat Allahu akbar disingkat takbir. Allahu akbar. Maaf sudah jam 10. Ini mungkin saya ada percepatan ini ya. Saya mohon izin barangkali kita harus percepat, ada sesuatu yang penting yang harus dikerjakan. Jadi kita segera saja tutup dengan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Contoh ini contoh, bukan asli. Contoh. Maka kita tutup dengan kalimat alhamdulillahirabbil. Kita masih sampai isya, tenang aja. Contoh. Salam juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disingkat dengan salam. Begitu kemudian dibuka qaumum munkarun. Ini bukan orang kompleks ini. Bukan orang kampung sini. Kalau bukan orang dekat sini berarti capek perjalanan. Kalau perjalanan lelah jangan banyak ditanya, silahkan masuk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin. Tanya kepada istrinya Sayyidah Sarah, "Mama, ini ada tamu malam-malam. Apa menu terbaik yang kita miliki untuk menjamunya?" Kata istrinya, "Enggak ada, Pak." Lihat ke belakang, ada anak sapi lembu. Masih sempat sembeli, dibikin gulai malam-malam, gulai sapi. Langsung dihidangkan, faqarrabahu ilaihim. Langsung dihidangkan kepada tamu-tamu itu. Allahu Akbar. Tamu 2:30 masih nyari gulai. Untuk dihidangkan, ini kan luar biasa. Yang kita saja, Nabi Ibrahim itu Khalilullah, sangat dekat dengan Allah. Dijaga dari maksiat, ahli surga, Nabi, Rasul. Kedatangan tamu jam 2:30 malam dijamu bikin gulai. Ada orang Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabiin bukan. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan. Cita-citanya surga Firdaus bersama Nabi lagi. Tapi belum tentu bisa mengerjakan seperti Nabi Ibrahim yang lakukan. Tapi persoalan muncul, begitu kemudian sudah dihidangkan, tamunya diam aja. Kata Nabi Ibrahim, qala ala ta'kulun, kok nggak dimakan? Diperhatikan ya begini. Begitu diamati dari atas sampai bawah, lengkap sudah. Kakinya tak napak ke lantai. Wah, udah. Wajah sudah begitu, rambut panjang, kaki putih, ya maaf jubah putih, kaki nggak napak di lantai. Kira-kira kalau antum dalam posisi itu, apa yang dilakukan? Udah nggak bisa ketawa tuh. Ya. Pingsan mungkin iya, takut, rasa takut yang tidak punya kemungkinan untuk mengelak disebut aujas namanya. Fa'aujas minhum khifah. Maka takut luar biasa, cuman nggak punya kesempatan mengelak, udah ada di situ. Tiba-tiba apa yang dikatakan tamu-tamu itu? Qalu la takhaf. Kamu jangan takut. Kami malaikat yang sedang menyamar. Nyamar jadi manusia, laki-laki seperti itu untuk datang ke satu kaum. Tapi karena engkau telah berbuat baik, kami cuma mampir ke sini, tapi diistimewakan oleh engkau. Maka Allah kirimkan berita gembira. Karena perbuatanmu yang tidak biasa ini, Allah berikan anugerah yang tidak biasa. Wabasyaruhu bighulamin alim. Istrinya yang divonis monopos dan mandul itu tiba-tiba diberikan anugerah berita pada saat itu akan mengandung seorang anak yang cerdas.
Maka di sini ada rumus tafsir dari Al-Quran memberi isyarat pada kita kalau Anda punya kesulitan yang tinggi. Dan semua orang mengatakan mustahil. Apapun itu. Entah itu penyakit, entah itu pekerjaan, entah itu sebuah kesulitan. Maka cari amalan yang tidak banyak dikerjakan oleh banyak orang. Orang tidur, Anda bangun. Orang makan, Anda puasa. Maka Allah pun akan berikan anugerah kepada Anda yang tidak diberikan kepada umumnya manusia biasa. Itu yang dimaksudkan di Quran surah kelima ayat 35, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Kembali ke tadi, ketika ditanya qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Oh, kalian ini utusan, kalian malaikat mau kemana mampir ke sini? Apa jawabannya? Inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sebetulnya tugas kami bukan di sini, ke tempatnya Lut alaihi salam. Ada kaum yang di situ kriminalnya tinggi. Kaum pendosa yang nantang azab kami diutus untuk mengadab. Bayangkan, desanya cuma beda sekat begini. Jadi 2 desa, nabinya 2. Dalam 2 distrik, beda nabi. Jadi semua nabi lokal, termasuk Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, itu beliau tugasnya di wilayah sebagian Palestina saja. Jadi kalau nyampe ke Indonesia, kejauhan. Ya, daerah sana. Nah, cuma 1 nabi. Jadi begitu sampai ke Nabi Musa, Taurat, Hudan, untuk Bani Israel. Nabi Isa, Injil, Hudan, Bani Israel. Begitu tiba Nabi Muhammad, di sini inti pembahasan kita. Karena ini Nabi paling istimewa. Didoakan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Disebutkan isyarat namanya. Karena itu Allah berkehendak, karena ini Nabi yang terakhir, diutus untuk semua manusia tanpa batas, tanpa ada sekat waktu, maka kitabnya pun mesti istimewa, dan diturunkan di waktu yang istimewa, dan semua yang kena dampak kitab itu, semua akan jadi istimewa. Maka ketika diminta turun melalui malaikat Jibril, turunkan pada Muhammad SAW wahyu ini. Begitu turun, Jibrilnya langsung diangkat naik status menjadi Sayyidul Malaikati wal Mursalin, pemimpin para malaikat. Kapan turunnya? 1 malam. Malamnya berubah naik status jadi malam penuh dengan pahala. Malam Al-Qadar, malam istimewa. Jadi kalau kita ingin memberikan sifat keistimewaan pada sebuah waktu, tambahkan ta di ujungnya. Misal, Lail itu malam. Kalau malamnya beda, bukan malam biasa, malamnya istimewa, beda dengan yang lainnya, tambahkan ta di ujungnya, berubah dari Lail jadi Lailah. Begitu diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, maka nama Lail berubah menjadi Lailah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Begitu bersamaan kita ibadah, lebih daripada 1000 bulan pahalanya. Lail cuma malam, waktu. Jamaknya layali, turunannya lili, lela, lala, layali, lail, itu malam. Ibu Leli, ibu malam-malam. Waktu. Lailah istimewa. Harinya apa? Turun di Jumat. Begitu turun hari Jumat, Jumatnya berubah jadi Sayyidul Ayyam, pemimpin hari. Bulannya apa? Ramadan. Begitu turun di Ramadan, berubah jadi Sayyidul Syuhur, pemimpin semua bulan. Turunnya di mana? Makkah. Makkahnya langsung mubarakah. Nabi pindah ke Yathrib. Yathrib itu kotor. Yathrib itu salah satu anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Bertempat di situ, dikenal daerahnya dengan Yathrib. Pada masa Nabi Muhammad itu masih kotor, jauh tertinggal ekonominya. Datang Nabi ke situ, turun Quran, berubah nama, penuh dengan cahaya, jadi kota maju, bebas dari kemiskinan dalam 3 tahun. Maka dirubahlah namanya dari Yathrib jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Apa kitab itu? Dirangkumlah di Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nama kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad kita semua sudah mengetahuinya, namanya Al-Qur'an. Tapi yang tidak banyak dipahami, ayatnya seringkali berhenti di sini, nggak diteruskan. Teruskan ayatnya. Hudan. Apa fungsi Quran ini? Allah jawab langsung. Kalau Anda tanya, kenapa ya Allah engkau turunkan Quran pada Nabi Muhammad? Apa fungsi Al-Quran? Apakah sekedar dibaca? Apalagi jadi pajangan? Apalagi jadi hiasan? Apalagi jadi objek untuk dijual mushafnya? Kata Allah, bukan. Aku turunkan Quran di bulan mulia, waktu yang mulia, hari mulia, Rasul paling mulia, pada Nabi yang paling mulia, untuk menunjukkan misi yang istimewa pada Al-Quran itu dengan penuh kemuliaan. Apa misinya? Hudan, ini dia.
Karena Nabi diutus tanpa batas, maka kalimatnya bukan bani kada, ailah kada, kalimatnya linnas. Karena itu saya buka dengan mengenalkan nama manusia tadi di awal. Nas, manusia tanpa batas dengan sifat sosialnya. Semua tanpa kecuali. Kelompok manapun, tinggal di manapun, masanya kapanpun. Nas, hudal linnas. Karena kalimatnya nas, gak ada batas. Maka Al-Quran itu selalu akan update di setiap keadaan. Di zaman Nabi sampai sekarang dijamin oleh Allah. Maaf, jangankan isinya, semua kalimatnya pun dijamin dijaga oleh Allah, tidak akan pernah berubah. Sampai kita kembali kepada Allah pun. Jadi ini mohon maaf ya. Coba kita sejenak diam dulu. Terus kita renungkan dengan akal sehat kita. Kalau Al-Quran ini itu karya manusia, pasti ada sifat-sifat kemanusiaan di dalamnya. Sifat-sifat makhluk. Makhluk itu kan selalu mengalami perubahan. Penyesuaian, bahkan bisa perubahan. Makanya semua karya makhluk itu rentan pada perubahan. Tulisan kita yang Latin, ejaan kita, selalu ada EYD, ejaan yang disempurnakan. Dulu ulama ditulisnya begini. Ulama. Sekarang baru jadi begini. Johnny DJ John Johnny pakai J sekarang. Quran gak ada yang berubah. Silahkan Anda cek. Setiap kalimatnya, setiap hurufnya sampai sekarang gitu-gitu aja. Apakah alif lam mim bertransformasi menjadi alam? Tidak. Alam nasroh tetap alam, alif lam mim tetap alif lam mim. Nggak berkurang hurufnya, nggak berkurang harakatnya. Bahkan semua sempurna, titiknya sempurna. Kalau bukan firman Allah, siapa yang bisa berbuat begitu? Al-Quran. Dengan cara apa lagi meyakinkan kebenaran Islam dan Qurannya? Silahkan cek. Dan sifatnya juga unik. Semua buku manusia, karya-karya manusia, kalau dibaca, Anda pasti bosan. Cuma Al-Quran di muka bumi ini yang dibaca berkali-kali tak pernah ada orang bosan dan pusing membacanya. Silahkan cek. Saya sepanjang ini jadi ustadz belum pernah dengar keluhan ada orang pusing baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran bukan? Quran sehari 17 kali dibaca. Orang Islam pasti 17 kali baca Al-Fatihah. Kalau dia kurang baca 16 kali berarti sholat subuhnya cuma 1 rakaat. Karena kan 24, 4, 3, 4 setiap sholat pasti baca. Setiap rakaatnya baca 17 kali. Silahkan cek novel paling bagus cari di Jogja, bacaan paling hebat, paling bagus digemari, baca 17 kali sehari. Demi Allah saya katakan gak akan sanggup. Sehari dibaca sudah 2 kali mungkin 3 kali saya udah khotam nih, 4 kali bosan. Quran gak ada orang bosan. Tapi uniknya kalau dibaca cepat ngantuk. Itu cuma Quran. Nanti kalau kita belajar fikih ibadah, ada banyak yang unik. Quran, cuman Quran. Anda baca Al-Quran, ya, itu 1 jam masih begini, online. Wah, ada berita, ada Sunda Empire, ada ini, ada macam. Sampai terakhir, wah Empire. Lo bikin gini, macam-macam. Bisa dibaca berjam-jam. Allahu Akbar, baca Al-Quran. Nun. Baru nun doang 1 tuh, udah bisa ngantuk. Kenapa? Karena memang hudan, ada musuhnya, ada setannya. Yang lain nggak ada godaan. Jadi kalau ini bukan firman Tuhan, bukan firman Allah, mustahil punya sifat begini. Ini Allah ingin memberikan penjelasan pertama bahwa ini hudan berasal dariku. Jadi kalau ada orientalis mengatakan Quran produk budaya, Quran butuh penyesuaian, artinya orang ini nggak kenal Quran. Masa Anda mau belajar pada yang tidak kenal Quran? Anda belajar fisika pada dosen fisika. Belajar kimia pada dosen kimia. Anda belajar Quran pada yang ngerti Quran. Ini Anda belajar Quran pada yang nggak ngerti Quran. Ya di mana logikanya, Joni? Jadi kita tuh mesti ngerti juga, tempatkan logika kita sesuai dengan tempatnya. Ini belajar Islam pada yang tidak sholat kan nggak nyambung. Ya, kembali ke sini. Balik ke sini. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran maka disebut dengan hudan. Masih ingat kembali ke awal? Apa itu hudan? Semua pedoman kehidupan kita. Semua solusi hidup kita di situ.
Semua persoalan tentang hidup kita diterangkan di situ. Kamu kalau lahir kondisinya akan begini. Bahkan di rahim ibu kamu akan begini, begini, begini. Kalau lahir kamu butuh ASI, berikan ASI-nya sampai masa kesekian kalau sempurna. Kalau kamu belajar akan mengalami kondisi begini. Caranya begini, 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 begini. Kalau pengen cepat paham seperti ini. Kalau kamu belajar iman meningkat seperti ini. Kalau kamu kemudian akan berkelana, kamu akan menemukan kondisi begini. Kamu mungkin akan bertemu dengan pasanganmu. Begini cara meminangnya, begini cara memberikan maharnya, begini cara menikah. Sampai dia atur tugas kewajiban di rumah tangganya. Sampai mau kerja diterangkan begini. Sampai disebutkan kalau kamu kerja begini, mungkin akan ada tantangan begini-begini. Ada semua. Karena itu orang yang mendekat pada Quran pasti akan mudah hidupnya. Karena tahu di sebelum mengalami sesuatu sudah tahu apa yang dilakukan. Anda kan baca map nih mau berangkat. Begitu mau berangkat ada kemacetan di titik sekian. Belok kanan, belok kiri. Setelah 300 meter ada tukang somai. Ada semuanya. Nah itu Quran tuh begitu. Bahkan sebelum kita lalui sudah ada. 20 tahun mendatang ketika Anda merencanakan pernikahan akan terjadi seperti ini. Persoalan di rumah tangga dari mulai miskomunikasi sampai hal yang tidak bisa diselesaikan berdua disebutkan. Dan solusinya ada di situ. Nih kalau nggak percaya, saya coba sebutkan dengan cepat. Tidak usah ditulis. Simak saja atau lihat rekaman kemudian. Baru Anda tulis. Cepat. Saat masih dalam kandungan, diberitahu oleh Allah, kondisi kandungan akan begini pergerakan-pergerakan janinnya dan seterusnya. Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Doanya, supaya nanti kalau lahir anaknya soleh, dekat dengan Allah, baik dengan orang tua. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu lahir diberi petunjuk, ibu yang baru melahirkan berikan ASI sempurna. Kalau pengen komplit berikan 2 tahun. Bapak jangan ganggu ibu, fokuskan bapak untuk mencari rezeki supaya bisa mensuplai kepada ibunya. Quran surah kedua ayat 233. Itu nyata, betul. Ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Suami yang baru mendapatkan karena keturunan, dorong istri, berikan semangat supaya nanti memberikan ASI dengan kualitas terbaik, jangan diganggu psikologinya. Karena itu tugas-tugas lain bapak yang kemudian dorong itu. Ya maaf ibu dan teman-teman sekalian, kita pasti akan mengerti. Kalau ibu sedang melahirkan, rasa sakit itu setengahnya akan hilang. Ketika bayi kemudian yang hadir dilahirkan disampaikan kepadanya. Setengahnya hilang. Setengahnya lagi ketika suami hadir di sampingnya. Masya Allah mama, anak kita sudah lahir sayang. Ih Masya Allah matanya mirip kamu. Tapi kok bibirnya mirip tetangga kita ya? Jalan. Nah itu nanti bahasan yang lain. Naik lagi sampai 2 tahun. Pendidikan pertama apa yang diberikan pada anak 2 tahun? Dia mulai bisa bicara, mulai bergerak, mulai macam-macam. Turun 4 pendidikan dini. Kalau diberikan dengan baik, dia dekat dengan Allah, baik dengan Anda, dan bagus bergaul dengan lingkungan sekitaran. Turun Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Dia mulai belajar dengan serius bagaimana supaya dibimbing cepat paham. Turun Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana kalau dia belajar, pelajarannya itu naik menjadi orang pintar, imannya juga kuat. Turun bimbingan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Bagaimana cara memulainya supaya ditanamkan adalah keilmuan yang kuat. Turun Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5. Bagaimana cara dipercepat? Kalau menghafal, Allah yang tanamkan dalam jiwanya. Walaupun dia mengikuti bacaan, cepat menghafalkannya. Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. Apa amalan untuk mencapai itu? Turun Quran surah kedua di ujung ayat 282. Kemudian naik lagi sampai dia berkelana, mungkin merantau. Jangan semua orang Jogja dikatakan Jogja semua. Ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, mungkin ke sini. Tapi Allah berikan bimbingan. Engkau akan bertemu mungkin dengan suku yang beda, komunitas yang tidak sama. Tapi dalam keadaan itu pun bergaul dengan cara yang takwa. Ada bimbingan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Mungkin engkau pun menemukan jodohmu di situ. Maka ketika engkau bertemu dengannya, jangan terjebak dalam perbuatan yang dilarang. Ya, hati-hati, jangan dekati zina, jangan dekati yang buruk-buruk. Tapi kalau mau, cepat lamar. Makanya saya sering katakan, para akhwat yang belum menikah, jangan percaya kalau ada laki-laki mengatakan, sayang, antar yuk pakai beca. Aku bonceng yuk pakai motor. Jawab dengan kalimat yang indah, aku tidak perlu motormu. Yang aku perlukan, tuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Bikin status. Aku tak peduli dengan motornya, yang aku impikan BPKB-nya. Oh, bisa aja. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Langsung direkam sana. Tuh bu, suaminya ngerekam bu. Masuk.
Maka berikan maharnya yang terbaik. Turun Quran surah keempat, ayat yang keempat. Langsungkan pernikahan, jangan lama-lama. Quran surah 30, ayat ke-21. Bahkan saat menikah pun ada training khusus. Training Quraninya, ini pendidikannya. Nanti kalau menikah, suami kewajibannya begini, istri begini. Quran surah 4, ayat 34. Kalau ada persoalan komunikasi sampai hal yang tak bisa dipecahkan, cari orang bijak untuk berkonsultasi. Quran surah 4, ayat 34 sampai 35. Suami mulai bertugas mencari nafkah, bagaimana caranya? Turun Quran surah kedua ayat 168 yang standar. Kalau pengen cepat naik Quran surah kedua ayat 172. Ingin cepat lagi belum datang, keberkahan sudah dibuka. Turun Quran surah ke-7 ayat 96. Apa Anda kira bekerja tidak ada tantangan? Mungkin banyak tantangan. Kadang-kadang ada yang menyingkirkan, ingin menyungkurkan. Kata Allah itu biasa dalam kehidupan. Maka lakukan amalan ini, maka Anda akan dilindungi. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Kalau ada yang sampai mengancam, lakukan zikir Nabi Yunus alaihissalam. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda bekerja tapi istri merawat anak-anak di rumah juga belum tentu mudah. Ada yang kadang-kadang teriak, ada yang berkata, amalannya lakukan. Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Setelah itu kadang-kadang Anda capek lah. Zikir Nabi Ibrahim Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau Anda sakit, kata dokter, ini nggak ada obatnya. Ini mustahil. Kata Allah, separah apapun kalau Anda lakukan zikirnya Nabi Ayub, aku akan sembuhkan seperti aku sembuhkan Ayub. Turun Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Anda sudah berumah tangga, belum ada tanda-tanda keturunan. Kata Allah, lakukan amalan Nabi Zakaria. Bahkan beliau sudah sepuh, rambut memutih, fisik sudah letih, istri divonis medis, monopus dan mandul. Tapi kalau engkau kerjakan amalannya, aku anugerahkan keturunan untukmu. Amalannya dari Quran surah ketiga ayat 38 sampai. Doanya di Quran surah 19 ayat 2 sampai dengan ayat ke-15-nya, sampai dijamin keselamatan dunia, alam kubur sampai dengan akhiratnya. Anda bergerak lagi, bisnis makin maju, maka bersyukurlah kepada Allah. Turun Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Sabar, cobaan-cobaan tantangan mulai hebat, petakan tantangannya, rumuskan. Mulai Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Penyelesaiannya di Quran surah ketiga ayat 142. Kemudian jalani dengan sabar semua itu sampai Anda mencapai kematangan. Kalau atas usia 40 tahun sudah sukses, orang tua masih ada, maka sertakan kesuksesan Anda dengan membawa orang tua di dalamnya. Berikan kemuliaannya, minimal doakan mereka. Tuntunannya di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai Anda semakin sepuh, bahkan bersikap seperti anak-anak lagi. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5, sampai Anda menyimpulkan, apakah saya akan selamanya di dunia? Tidak, Anda akan pulang. Maka belajar cara pulang yang baik. Supaya tidak macet, supaya tidak lama dan tenang pulangnya. Maka turun bimbingan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Supaya pulang tenang, dipanggilnya enak, nyaman. Setelah itu kemana saya pergi ya Allah? Kamu akan pergi ke tempat lain, meninggalkan dunia. Kamu pergi ke Jogja saja perlu bekal. Kamu pergi ke Eropa perlu bekal. Sekarang kamu akan meninggalkan dunia, ya pasti kamu perlu bekal. Maka pelajari bekal apa yang layak untuk ke tempat kamu berikutnya. Namanya barzah, namanya kubur. Bekalnya amal saleh. Kalau kamu siapkan dengan baik, aku berikan keterangan seperti ini. Maka diberikanlah keterangan Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Tapi kalau kamu sembarangan jauh dariku, nggak pernah cari bekal, maka aku berikan hal yang sama seperti yang aku berikan kepada Fir'aun. Quran surah ke-40 ayat ke-45 sampai dengan 46-nya. Setelah itu kemana ya Allah terjadi kiamat? Quran surah ke-75 semua satu surah sekalian tentang kiamat. Setelah itu kemana ya Allah? Pilih. Ada pilihan untuk ke surga. Surga aku bagi kepada 4 bagian secara umum. Ada yang sesurga dengan semua para nabi, tetangganya nabi semua. Masya Allah, para rasul semua, dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu ada orang-orang soleh, ada syuhada, ada siddiqin. Amalannya di Quran surah keempat ayat 69. Ada surga yang kedua di taman surga, keindahannya tak terlukiskan, yang berikan langsung Allah. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ketiga levelnya, kelas yang indah, rumahnya luas seluas langit dan bumi. Amalannya di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ya Allah, aku sih nggak apa-apa, yang penting ke surga. Gak apa-apa ya Allah, yang penting surga. Ya kalau begitu turunkan Quran surah kedua ayat 25. Jamin semuanya. Tapi kalau kamu gak siap-siap seperti itu, ada tempat yang kedua namanya neraka. Neraka aku siapkan yang paling ringannya, ditarik oleh malaikat maut, ubun-ubunnya ditarik. Dia tidak punya rasa humor, gak ada seleranya. Neraka yuk, gak ada. Syidadun, ghilawun syidadun, bengis, kejam, tarik ubun-ubun, dicelupkan seperti bikin teh celup. Celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Bahasa Arabnya nusli, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kami celupkan, angkat, celupkan, angkat. Sekali dicelupkan perbedaannya 1000 tahun. Satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Celup, badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Angkat, kami ganti kulit yang baru supaya merasakan azab yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Naik, angkat, turun, angkat, turun, angkat. Itu yang paling ringan. Yang paling dalamnya neraka jahanam disediakan untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Di Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Kalau yang nggak ke surga, belum ke surga, nggak ke neraka, 50-50. Tempatnya di mana ya Allah?
aku turunkan surah yang ke-7 namanya Al-A'raf ayat 45 sampai 47. Dia akan ada di pertengahan antara surga dengan neraka. Dia melihat semua penduduk surga tapi ketakutan mendengar jeritan ahli neraka. Lihat bahasa Qurannya. Melihat orang surga pengen ke surga, ketakutan mendengar. Jadi nggak bisa ngintip ke neraka. Lihat bahasa Qurannya. Anda keluar dari masjid ini jam 2:30 malam. Begitu keluar, di atas pohon ada suara. Ngintip nggak? Apa? Pasti Anda lari. Jadi di dunia aja begitu sudah ketakutan, apalagi jeritan tiap waktu. Nggak berani ngintip, berharap pengen ke surga. Maka dengan rahmatku, aku ambil dia, aku tempatkan dia di surga. Setelah proses hisab selesai seluruhnya, 1 harinya 1000 tahun. Ada semua. Tunjukkan pada saya mana yang nggak ada di Quran. Ada semua. Makanya ketika Nabi diutus untuk menerangkan Quran, Nabi pun disebut hudan. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Allah ngutus rasulnya dengan hudan. Makanya ketika Quran diterangkan oleh Nabi jadi hudan. Semuanya indah. Berhasil semua. Tenang, nyaman, bahagia, sukses. Nih pembuktian terakhir.